warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman, saya Salva Nurpita dari kelas 7G SMP Negeri 1 Pasir Jambu. Saya dari tingkatan Subran ketiga akan membacakan cerpen dari Tentangan bulan 4 yang berjudul Ramadan We Are the Best Memories. Wah, bulan Ramadan ini menurutku adalah bulan Ramadan yang paling indah. Aku bisa merasakannya sendiri betapa menyenangkannya bulan Ramadan tahun ini. Dari halnya suasana yang begitu indah, anak-anak menyalakan petasan pada malam hari untuk menyambut bulan yang suci ini. Beduk dipukul sampai terdengar ke penjuru kampung. Dan yang pasti, ibuku selalu memasak rendang sapi yang lezat untuk sahur. Hal yang paling istimewa menurutku. Entah kenapa, jika awal puasa tidak ada rendang sapi tidak membuatku semangat dalam puasa. Hai, nama aku Sapa, tapi aku selalu dibilang apa. Entah kenapa orang-orang memanggilku dengan sebutan itu sendiri. Umurku baru 13 tahun, yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Hal yang indah bukan Ramadan itu? Apakah kalian menyukainya? Dari malam hari sebelum penentuan, aku sedang menunggu hasil sidang isbat bersama keluargaku. Dan Mah, kapan bulan Ramadan itu ditentuinya? Udah nunggu lama deh nih. Tapi kok belum sih? Kataku dengan dada keras dan bentar lagi kok, Dek. Tuh lihat, lagi nyiapin dulu buat sidang isbatnya, kata ibuku dengan nada lembut. Iya, tapi kan Mah, aku tuh udah agak sabar. Udah, kamu tinggal tunggu aja ya, kata ibuku dengan penuh kesabaran menghadapiku yang sedang mengeyel seperti anak kecil. Waktu pun berlalu dan akhirnya sidang isbat pun selesai dan hasilnya ya kalian pasti tahu kan ya. Wah, besok udah puasa. Yeay, udah puasa, yeay, kataku sambil loncat-loncat dengan perasaan gembira. Udah sana ke kamar mandi sambil ambil wudhu, udah itu berangkat ke masjid tarawih ya, kata ibuku kepadaku dengan lembut. Iya Bu, aku ke kamar mandi dulu. Aku pun sampai di masjid dan mengobrol dengan temanku. Kamu seneng gak puasa, kataku dengan tersenyum lebar. Biasa aja sih, kata temanku dengan muka datar. Kamu jangan males-malesan gitu. Kamu harus semangat Syifa. Kalau kamu sungguh-sungguh buat puasa, kamu pasti bakalan banyak pahalanya, kataku dengan penuh harapan. Iya, semoga aja, kata temanku dengan singkat. Pulangnya aku dari tarawih, aku menonton bola dulu sampai jam 11 dan akhirnya aku telat bangun sahur. Ini jam berapa? Melihat jam sudah jam 4 subuh. Hah, udah jam 4? Ya Allah, Mama, aku gak bangunin aku, kataku dengan kesal sambil keluar dari kamar dan berteriak. Mama, kataku dengan teriak sampai membangunkan adikku yang masih tertidur pulas. Apa Dek? Kata ibuku dengan heran. Kok Mama gak bangunin aku sih, Ma? Dengan dada keras dan muka sedikit cemberut. Bukan Mama yang salah, tapi kamu yang salah. Lah, kok aku sih, Bu? Kataku dengan heran. Ibu udah bangunin kamu, Dek, tapi kamunya kerek tuh, kata ibuku dengan sabar menasihatiku. Oh, maaf ya, Ma, kataku dengan memohon maaf kepada ibu. Ya, ayo sekarang cepet sahur, berinsah, kata ibuku dengan nada lembut dan tersenyum. Oke Bu, kataku dengan gembira. Sesudah sahur, aku sholat dan tadarus untuk menambah pahala. Dan tidak disangka, aku ketiduran saat aku tadarus. Aku terbangun di pagi yang cerah, burung-burung berkicau di atas pohon-pohon yang bergoyang-goyang mengikuti alunan angin yang berhembus. Ini jam berapa? Aku ketiduran nih. Udah jam berapa nih? Aku melihat jam menunjukkan jam 7 pagi. Aku terkejut karena aku ketiduran 2 jam setengah. Hah, wajar, tidur jam 11 malam kan? Ibu mengetuk pintu dan berkata, Dek, bangun dan jam 7 cuci baju sekolahmu. Meskipun masih lama sekolah, tapi agar kamu tidak dadakan untuk mencuci dan agar kotoranmu baju itu terangkat, kata ibuku dengan tegas. Iya Ibu, ini mau nyuci kok, jawabku dengan nada yang rendah. Ya Ibu, mau ke rumah bibimu dulu ya, soalnya ada urusan. Jangan lupa kalau dia mau bangun, ajak dia main, terus kasih makan dan mandiin ya, beresin juga rumah ya, soalnya Ibu bakalan pulang siang, kata ibuku dengan tepat memberikan tugasku. Iya Bu, Ibu hati-hati ya. Iya. Ibu berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Aku pun mengerjakan semua tugasku dengan benar sampai tengah hari dan aku pun merasa lelah dan ingin meleguk secangkir air untuk mengembalikan imun tubuh. Pengen minum dulu. Aku hampir akan minum tapi seketika aku ingat bahwa aku sedang berpuasa. Ya Allah, aku hampir saja meneguk secangkir air. Ya Allah, tolong ingatkanlah hamba dalam hati ya Allah. Kesabaran untuk menghadapi puasa pertama yang lelah sekali, tapi aku bersabar menghadapi godaan para orang yang tidak berpuasa ataupun di media sosial membuatkan nama suku tergoda. Sore pun tiba.
Ibuku pulang dan berkata, Masya Allah, beres banget ini rumah. Alhamdulillah, mama bisa istirahat dengan enak di kursi panjang ini. Makasih ya dek, udah beresin rumah sama ngasuh ademu. Ini kata ibuku dengan tersenyum kepadaku. Ya ibu, ini udah kewajiban aku bu. Oh iya bu, aku mau ngebuburit dong. Aku mau ngajak temanku buat berburu takjil, soalnya ini udah sore. Boleh gak bu? Kataku dengan wajah penuh harapan. Ya boleh, ini upah untukmu. Ya udah, berangkatlah, hati-hati jalan ya, kata ibuku dengan tegas. Ya ibu, makasih ya, kataku dengan gini. Aku pun berangkat dengan temanku dan dengan memakai motor melaju di sore yang indah, dan di sekeliling semua orang sedang lihat makanan yang tersedia indah. Sampailah aku di taman yang indah, tempat berburu takjil serba-serbi yang enak, dari mulai bakso, gorengan, minum, dan lain-lain. Dan akhirnya aku pun beres berburu takjil, dan waktu masih agak lama keadaan maghrib yang ditunggu. Akhirnya aku dan teman-temanku bermain dulu di taman yang indah, menikmati suasana sore dengan angin yang berembus mengepakkan hijabku dan hijab temanku. Itu sangat momen yang indah, aku sangat menyukainya. Dan hari sudah mulai malam dan aku pun pulang. Dan di perjalanan pulang adzan sudah berkumandang. Berarti waktunya berbuka puasa. Sal, kita turun aja dulu, mungkin kita dekat balkon masjid, kita makan dulu aja takjilnya. Kita mau gak? Kata temanku kepadaku. Iya boleh, aku juga udah lapar, kataku dengan tersenyum oke. Kita turun ya. Aku dan temanku menikmati takjil yang sangat enak dan bermacam-macam itu rasanya. Enak sekali. Dan pada saat itu ibuku menelponku. Halo bu, kandaku dengan heran. Dek, kamu kapan pulang? Udah jam 7 loh, kata ibuku dengan risau. Iya bentar lagi mah, aku buka di jalan soalnya lapar banget, kataku dengan perasaan bersalah. Oh iya nak, hati-hati ya kalau kalau pulang dah malam soalnya. Ya ibu, siap. Seiring waktu berlalu, tidak terasa bulan Ramadan akan berakhir dan keluargaku menonton sidang isbat penentuan Idul Fitri. Aku berharap semoga lebaran bisa besok, dan ternyata Mah, semoga yang besok lebaran, kataku dengan penuh harapan dan gelisah. Jangan terlalu berharap deh, kata mama. Mah, lebaran jatuhnya pada hari Senin deh, kata ibuku dengan muka penuh kepastian. Ah, adek maunya besok mah. Adek udah gak sabar, kataku dengan kesal. Ya semoga aja, kata ibuku dengan tersenyum. Dan ternyata tidak seperti yang kuduga. Ternyata yang benar adalah ibuku, karena lebaran jatuh pada hari Senin. Aku di situ sangat sedih, soalnya aku pengen buru-buru. Keesokan harinya, pada siang hari saat aku sedang tertidur pulas di ranjang indahku, aku terbangun dan melihat ibu, nenek, dan bibi sedang memasak rendang sapi kesukaan aku dan juga yang lainnya. Kue-kue sudah di hadapanku sendiri, kue yang sangat lezat dan penuh cita rasa itu. Dan aku berkata, wah mah, baunya. Kue-kue sudah ada di hadapanku sendiri, kue yang sangat lezat dan penuh cita rasa itu. Dan aku berkata, wah mah, baunya enak banget sampai buat aku terbangun, kataku dengan tersenyum manis. Iya, mama masak ini buat kamu, besok kan udah lebaran, kata ibuku dengan senyumannya yang indah itu. Jadi gak sabar deh pengen besok, pengen buru THR soalnya, kataku dengan tertawa. THR soalnya, kataku dengan tertawa. Yeuh, adek-adek, kebiasaan kalau lebaran pengennya buru duit mulu, kata bibiku dengan menahan tawanya. Iya bi, emang itu kesukaanku. Suasana malam yang indah, kalimat Allahu Akbar terdengar keras dari masjid. Beduk dipukul berkali-kali menjadikan nada yang seolah mempunyai makna. Saat itu juga teman-temanku mengetuk pintu rumahku untuk mengajak takbiran bersama di masjid. Sapa, yuk takbiran yuk Sal. Aku pun bergegas membukakan pintu untuk temanku. Kalian udah pada siap? Tunggu bentar ya, aku membawa HP dulu sama pakai kerudung dulu ya, kataku dengan lari ke dalam rumah, bergegas mengambil hijabku dan HPku. Lalu bergegas pergi dan dengan teman-temanku ke masjid bersama. Di sana, aku dan teman-temanku menonton film sambil memakan mie bersama-sama sampai larut malam. Dan dini hari semua orang terbangun, bergegas ke kamar mandi, membersihkan badan, berdandan dengan riasan yang sudah disiapkan, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut. Sesudah sholat digelar, semua orang berpelukan meminta maaf kepada semua orang. Tangisan yang terus mengalir dari semua orang memohon maaf atas doa yang telah diperbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di kursi bundar, makan bersama dengan keluarga besar buyutku, akan berjaya ke makam buyutku yang telah lama meninggalkan kita semua. Sudah itu, aku bersiap untuk mudik ke halaman rumah nenekku yang indah itu, karena di situ asri, tanaman dilindungi dan dijauhkan dari pencemaran lingkungan. Senang sekali di sana, banyak hal yang aku sukai di sana, dari mulai memancing, bermain ke kebun teh dan lain-lain. Momen Ramadan itu adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Itu adalah hal yang indah menurut banyak hal istimewa yang aku sukai di bulan Ramadan ini.
Terima kasih Ramadan. Semoga tahun depan Ramadan akan jauh lebih indah lagi. Happy Eid Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.